Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu ide spesifik tapi menarik banget dari buku The Psychology of Money. Tepatnya soal yang namanya paradoks pria di dalam mobil. Pernah nggak sih Anda lihat mobil super mewah gitu lewat, terus langsung mikir, wah yang nyetir pasti keren banget. Nah sumber kita kali ini punya pandangan yang mungkin agak beda soal itu. Kita coba bongkar yuk, kenapa sih kita suka pengen barang mewah, dan apa benar itu ngasih pengakuan yang kita cari. Mari kita mulai aja. Iya, ini langsung ke intinya ya. Keinginan dasar manusia buat dihormati, buat dikagumi. Sumber ini tuh kayak ngajak kita nanya ulang asumsi kita, terutama soal hubungan materi sama status, yang seringkali ya kita salah tangkap gitu. Oke, coba kita bedah inti paradoksnya deh. Gampangnya gini, kita sering beli barang mahal, ya contoh paling gampang mobil mewah lah ya. Mikirnya barang itu bakal bikin kita kelihatan hebat, dikagumi orang. Tapi ironisnya, nih kata penulis buku ini, yang kebetulan dia punya pengalaman langsung jadi petugas valet di LA. Oh, jadi dia lihat sendiri gitu ya di lapangan, apa yang terjadi. Nah, persis. Kata Housel, orang tuh jarang banget merhatiin pengemudinya. Mereka kagum iya, tapi sama mobilnya. Dan yang lebih penting lagi, rasa kagum itu seringnya langsung jadi proyeksi keinginan mereka sendiri. Jadi bukan mikir, wah keren yang nyetir, tapi malah lebih ke, wow, coba saya yang punya mobil itu. Pasti orang mikir saya keren. Jadi kayak mantul gitu loh kekagumannya. Menarik ya. Ada semacam, apa ya, diskoneksi psikologis di situ. Anda beli sesuatu buat ngirim sinyal soal diri Anda kan? Sukses, selera, status. Tapi sinyalnya itu sering nggak diterima sesuai maksud. Orang lain malah pakai aset Anda itu buat tolok ukur mimpi mereka. Mereka lihat Ferrari Anda bukan cermin hebatnya Anda, tapi kayak layar buat nampilin impian mereka. Kayak ada dinding gitu antara kagum sama barang dan kagum sama pemiliknya. Betul, betul. Jadi usaha cari validasi lewat materi itu seringnya nggak kena sasaran ya. Kayak ngomong sendiri gitu. Mungkin banyak dari kita pernah ngerasain dorongan itu juga kali ya. Lihat yang kinclong dikit, langsung mikir, wah kalau punya itu pasti. Sebelum kita sadar jebakannya. Dan paham mekanisme ini tuh penting banget buat Anda. Kalau Anda tahu motivasi di balik pengen barang mewah itu seringnya cari respek atau kekaguman, nah, Anda bisa mulai nanya, apa cara ini efektif? Ada jalan lain nggak ya? Ini bisa bantu arahin sumber daya Anda, waktu, energi, uang tentunya, ke hal yang mungkin lebih memuaskan secara batin. Atau ngasih respek yang lebih asli gitu. Tentu aja ini nggak cuma soal mobil ya. Sumber ini juga bilang polanya sama buat rumah gede, perhiasan yang mencolok, atau baju desainer gitu. Mungkin kayak lihat iklan di majalah kali ya. Kita kagum sama fotonya, tapi fokusnya ke bajunya, ke jamnya, bukan ke modelnya, ya kan? Kekayaan Anda itu seringnya jadi patokan buat ambisi orang lain, bukan bukti kehebatan Anda di mata mereka. Tepat. Nah, ini bagian penting dari argumen di sumber ini. Ada cara lain yang katanya jauh lebih efektif buat dapat respek dan kekaguman yang tulus. Penulisnya nyorotin kualitas kayak rendah hati, baik hati, terus empati. Kenapa ini lebih manjur? Soalnya sifat-sifat ini bangun koneksi antar manusia yang beneran. Respek yang muncul dari kebaikan atau empati itu personal. Ke Anda sebagai orang, bukan ke barang Anda. Beda banget sama kekaguman sesaat ke horsepower atau harga. Oh, jadi kalau kagum sama barang itu cetek gitu ya, gampang hilang. Tapi kalau respect ke karakter orangnya lebih dalam, lebih awet. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat kita renungkan masing-masing, buat Anda juga. Pas Anda pengen banget barang mewah itu, sebenarnya apa sih yang Anda kejar? Penerimaan, rasa lebih unggul, pengakuan. Dan kalau emang itu tujuannya, apa pamer kekayaan itu satu-satunya cara? Atau cara terbaik? Sumber ini nyaranin, kalau investasi ke karakter, rendah hati, baik, empati, itu seringkali ngasih return respect sejati yang jauh lebih tinggi daripada investasi ke kemewahan aja. Jadi intinya paradoks pria di dalam mobil ini kayak pengingat kuat ya. Ngejar kekaguman lewat barang itu seringnya malah bikin kita nggak kelihatan. Fokus orang lain malah ke barangnya. Pelajaran berharga nih dari sumber kita hari ini. Soal jebakan psikologis dalam mengelola uang dan keinginan. Ya, dan sebagai penutup, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda. Kalau kekaguman karena harta itu sifatnya dangkal dan sementara,
kira-kira kualitas tak berwujud apa ya dalam diri Anda yang bisa Anda pupuk, supaya bisa bangun fondasi rasa hormat dan kekaguman yang kuat, yang tahan lama, nggak peduli Anda naik mobil apa, atau tinggal di rumah segede apa. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.